Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau. Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menceritakan kepada kita berkaitan dengan hal mengikut Yesus. Dalam kisah Injil tadi ditampilkan diskusi, ya, boleh dikatakan seperti itu, diskusi atau dialog lebih tepatnya, antara Yesus dengan orang-orang yang ada di situ, ya, atau orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi sebenarnya orang-orang itu ingin menegaskan kesiapan diri mereka untuk mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Tetapi selalu ada kendala bagi mereka, ya, di mana ada yang mengatakan tadi, "Aku mengikut engkau, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tapi jawaban Yesus terhadap orang ini lebih kepada sebuah fenomena di mana sebagai orang yang mengikut Yesus, dia tidak akan terikat pada suatu tempat tertentu, tetapi dia akan pergi kemana-mana sesuai dengan gerak angin Roh Kudus yang meniupnya. Boleh dikatakan seperti itu. Artinya dia tidak akan menetap selamanya di satu tempat, tetapi di mana saja Allah membutuhkan dia akan pergi ke situ, atau di mana Allah mengutus dia akan pergi ke situ. Sehingga Tuhan tadi mengatakan, anak manusia tidak mempunyai, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kemudian orang yang kedua, Yesus berkata kepadanya, atau Yesus yang menegaskan kepadanya, "Ikutlah aku." Artinya Yesus yang meminta dia untuk mengikuti Yesus. Nah, di sini yang menjadi kendalanya bahwa orang itu meminta izin kepada Yesus untuk pergi menguburkan ayahnya dahulu. Nah, tentu yang peristiwa yang kedua ini itu panggilan itu dari Allah sendiri. Ya, dari Allah sendiri, dari Yesus sendiri, bahwa ikutlah aku. Tapi orang itu dalam menanggapinya, dia mengatakan, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Itu kan ada sebuah beban berat, ya, yang masih melekat dengan orang tersebut. Boleh dikatakan seperti itu, ya. Itu disimbolkan oleh pernyataan, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Tentu di sini Yesus tidak berarti dia mengabaikan keluarga dalam mengikuti dia. Tetapi yang mau dikatakan adalah ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan atau menjawab panggilan Tuhan tadi, "Ikutlah aku," itu
kita harus kembali ke dalam diri untuk merefleksikan itu, lalu kemudian mengambil sebuah keputusan untuk pergi. Dan tentunya bahwa tak ada yang mengikat kita, tak ada hal-hal yang membebani kita selama kita mengikuti Tuhan, jalan Tuhan. Karena kita diutus atau orang itu diutus untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Atau Tuhan mengutus, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah kemana-mana. Artinya kan dalam tugas perutusan itu, sikap lepas bebas itu menjadi penting. Jadi kita terikat oleh hal-hal yang membebani kehidupan orang yang terpanggil itu. Dan yang terakhir tadi mengatakan, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Sama ya sekiranya hambatan dengan orang kedua, tapi yang ketiga ini lebih pada meminta izin. Ya memang dalam setiap panggilan untuk mengikuti Tuhan, keluarga itu mesti tahu bahwa semua mengambil jalan ini mengikuti Tuhan, gitu kan? Tapi di sini Yesus hendak mengatakan bahwa keluarga itu tetap menjadi bagian dari panggilan untuk mengikuti Tuhan, tetapi keterikatan yang sangat kuat dengan keluarga atau membagi pemikiran kita, yang membebankan kita, itu memang akan menjadi persoalan tersendiri dalam mengikuti panggilan Tuhan. Sehingga pada akhirnya tadi Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Beban-beban atau mengikuti Tuhan itu merupakan sebuah kehendak bebas ya. Kehendak bebas dalam arti kita tahu apa yang menjadi konsekuensi dari panggilan itu. Dan oleh karena itu hal-hal itulah yang kita pegang dan melepaskan apa yang menjadi hal-hal yang tidak dikehendaki selama kita diutus atau dipanggil oleh Tuhan pergi dan memberitakan kerajaan Allah. Tadi itu sekilas mungkin cerita tentang hal mengikuti Yesus. Intinya bahwa dalam mengikuti Yesus itu ya harus ada sikap lepas bebas. Lepas bebas dalam arti kita tidak terikat oleh dunia ini, tetapi kita siap sedia untuk pergi memberitakan kerajaan Allah kemana saja Tuhan kehendaki. Dan ketika mewartakan itu, yang diwartakan itu adalah kerajaan Allah atau Allah yang diwartakan, bukan diri kita. Allah memakai kita sebagai alatnya untuk memberitakan kerajaan Allah itu, sehingga yang dikenal itu adalah Allah itu, bukan diri kita. Dan semua orang yang mengenal Allah itu kemudian sekiranya diharapkan bertumbuh dalam iman dan menjadi pribadi-pribadi yang memang mampu memegang kebenaran dan mewartakan, menyatakan kebenaran dalam kehidupan mereka, serta tentunya mempunyai harapan di tengah persoalan-persoalan kehidupan, mempunyai kekuatan ketika lemah dan sebagainya. Sehingga intinya bahwa tujuan pewartaan itu adalah untuk Allah itu semakin dikenal, diimani, dipegang teguh oleh orang yang menjadi tujuan pewartaan kerajaan Allah. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, tentu itu semua tidak terlepas dari itu tadi ya, sikap lepas bebas. Allah akan semakin dikenal kalau ada dalam diri kita sebagai pengikutnya sikap lepas bebas itu. Lepas bebas, tidak terikat, kita melakukan tugas-tugas yang dipercayakan, bukan dalam sebuah orientasi kita mendapatkan keuntungan, kita akan mendapatkan jatah, bukan. Tetapi benar-benar kita tulus untuk melakukan itu dengan sebuah kesadaran bahwa kita sedang diutus memberitakan kerajaan Allah itu. Nah, kesadaran itu yang dipentingkan oleh Allah sendiri ya, dibanding setengah-setengah ya. Santo Montfort ya, seorang kudus dalam gereja Katolik ya Bapak, dia mengatakan totus tus, artinya segalanya atau tidak sama sekali. Dalam menjawab panggilan Tuhan itu ya, katakan ya, katakan tidak jika tidak, segalanya atau tidak sama sekali. Itu kan sebuah jawaban panggilan yang sangat radikal ya. Ya, dalam menjawab panggilan Tuhan. Dan tentunya ini sangat relevan dengan kita sebagai orang yang telah dibaptis ya. Sekiranya kita telah dipanggil ya, tentunya panggilan sebagai religius ya, hidup membiara maupun panggilan dalam keluarga hidup perkawinan itu tidak terlepas dari konteks kita sebagai pribadi yang telah dibaptis dengan cara kita masing-masing ya.
Jadi ya, dalam cara-cara kita itu mewartakan kerajaan Allah itu ya, di tengah kehidupan kita, di tengah pergumulan kehidupan kita, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah keluarga dan sebagainya. Yang semuanya itu ditunjukkan untuk manusia itu semakin mengenal Allah, diri kita semakin mendekatkan diri dengan Allah, sehingga pada akhirnya kerajaan Allah itu bisa meraja. Amin.